silakan perkenalkan nama dan tinggalnya di mana. Halo, perkenalkan nama saya Mary. Saya fans Vekov, tinggal di Cengkareng. Oke, mantap. Matanya lihat ke Mas Oh, Budi. Oke ya. Nanti sorry. kecuali kalau pas silakan lihat ke kamera baru lihat ke Oke, kamera. oke, oke. Oke, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong nih, sejak kapan Mary inget seingetnya gitu ya nonton MotoGP dan alasan kenapa nonton MotoGP? Ingat nggak? Kalau aku pertama kali nonton MotoGP itu tahun 2013, mulai suka. Itu dulu ngefansnya sama Dani Pedrosa, gitu. Oke, 2013 ya. Iya. Nah, ini kita ngomongin MotoGP sekarang ya. Sekarang udah paruh musim, 12 balapan dari 22 seri. Dan akan break di setelah GP Ceko sekarang ya. Kita tayang di GP Ceko nanti. Nah, kalau menurut Mary, hal apa yang paling mengejutkan dari MotoGP dan apa yang udah paling diduga dari MotoGP di tahun 2025 ini? Kalau Yang paling mengejutkan. Sorry. Sebentar ya, saya lagi tag dulu ya sama Mary ya. Saya lagi sama Mary lagi wawancara. Oke. Sorry ya Mary ya. Oke. Lu nggak minta maaf? Oh iya maaf. Terus, ya boleh dibilang hal yang paling mengejutkan sama hal yang paling sudah saya duga gitu. Oke, silakan. Hal yang paling mengejutkan. Kalau yang mengejutkan sih kayak Martin ya, tiba-tiba aja dia mau hengkang dari Aprilia, terus katanya kan mau ke Honda, cuman nggak tahu lagi pastinya apa enggak karena masih mau kayak Aprilia masih nahan-nahan, jadi masih mau adu di pengadilan gitu. Jadi siapa yang mau menang apa enggak itu kita lihat nanti gitu. Terus kalau yang udah terduga itu kayak Marquez, udah menduga dia bakal bagus sih di paruh musim ini. Jadi ada kemungkinan dia yang bakal Jordan. Ngeduganya Marquez bakal bagus karena apa? Karena apa ya, kan sekarang MotoGP itu didominasi Ducati ya. Soalnya itu paling bagus motornya dari yang lain. Jadi makanya Marquez memang ngincar ke sana buat mengembalikan performa dia. Makanya sekarang udah nggak kaget kalau dia bagus. Mantap. Nah, ini Marc Marquez sekarang mimpin klasmen ya, seperti yang diduga. Tapi banyak juga yang bilang Marquez bisa dominan dan selisihnya sampai berpuluhan-puluhan poin gitu karena dia dapat bantuan dari Alex. Bahkan ada yang bilang, ada yang nyindir Alex itu balapan hanya untuk ngawal Marc Marquez. Kalau Mary sendiri setuju nggak dengan anggapan itu atau punya pendapat lain? Enggak juga sih, karena terkadang Marquez itu dia ngontrolnya angin-anginan. Kadang dia merasa terlalu percaya diri, ujung-ujungnya dia crash. Kayak di Austin itu kan padahal dia king of kota, tapi dia malah crash di sana. Sama kayak di Jerman ini nanti kan dia juga king of Jerman ya. Cuman belum tahu itu bakal berhasil karena tergantung cuaca juga gitu. Tapi kalau umpamanya tentang anggapan dia dikawal sama Alex, kalau menurut Mary gimana? Terkadang kelihatannya dikawal, tapi kadang-kadang enggak juga gitu. Jadi gimana? Kalau tergantung menurut sirkuitnya sih. Apalagi kan Alex kan pakai motor tahun lalu ya 2024 itu kan udah perfect banget dari Ducatinya. Jadi dia dominan, makanya bisa menyeimbangkan kakaknya gitu. Mantap. Nah, berikutnya nih, kalau dia lihat dari skillnya, ini kita masih ngomongin Alex ya, dia sebenarnya bisa nggak sih? Nggak cuma ngawal gitu, bener-bener kasih fight gitu, fight duel sama kakaknya. Kalau menurut Mary gimana? Di beberapa seri aku bisa lihat dia kayak bisa aja, cuman kita nggak tahu kan mereka dua saudara ya, jadi dia pastinya bisa tahu dong karakter kakaknya gimana, terus di belakang dia itu bisa nggak kira-kira nyelip atau nyalip si Marqueznya. Nah, balapan kali ini kan balapan kali ini ya yang kita tayang di Brno ini, apa namanya, Marquez itu dari sekian balapan di sana baru menang 3 kali. Hitungannya sedikit dibanding sirkuit-sirkuit lain gitu. Iya. Nah, cuman memang juga salah satunya ya Brno udah lama nggak dipakai balapan. Terakhir kali 2020, dia terakhir kali menang 2019. Iya. Nah, kalau menurut Mary gimana dengan peluang Marquez di sirkuit Brno?
Kalau di Brno, setahu aku selama ngamatin dia di MotoGP dari aku nonton, itu kayaknya bisa bagus ya. Karena bersahabat lah sama dia, sama kayak GP Jerman ini. Kalau selain Marquez, siapa yang bakalan dominan atau kasih fight di Brno? Di Brno ya, karena udah lama, kayaknya kurang bisa sih aku mengira-ngira siapa yang bakal kasih Tapi kalau perlawanan. tebak-tebakan aja, kira-kira kalau dari performa musim ini gitu, kira-kira di Brno ini bakalan Udah siapa? pasti adanya sih ya, Alex, itu udah pasti. Terus bisa jadi Bezzecchi udah mulai bagus, sama Pecco pastinya. Ini kita ngomongin Bezzecchi nih. Tanpa Martin kita lihat Aprilia muncul unjuk gigi dengan Marco Bezzecchi-nya gitu ya. Kalau menurut Mary, Martin nyesel nggak lihat motor Aprilia sekarang? Wih, ternyata motornya oke juga ya. Bezzecchi udah berapa kali, bahkan kemarin dia bisa hampir menang sprint. Kalau menurut Mary, kira-kira Martin tuh nyesel nggak tuh dia udah bikin keputusan pokoknya gue harus pergi dari Aprilia? Kayaknya enggak deh, karena dia ada misi pribadi dia untuk pindah ke Honda. Jadi dia mau RSGP udah bagus apa enggak, dia tetap bakal hengkang. Kenapa sih dia pengen banget pindah ke Honda? Katanya ya, kan aku dengar-dengar seliweran gitu, katanya sih karena gaji yang lebih gede. Okay. Gitu. Berarti dia mikirin duit aja gitu ya? Mungkin. Martin mata duitan? Maybe. Sorry ya, fan Martin. Nggak apa-apa. Oke. Saat Martin nanti nih mulai balapan lagi, mungkin di Ceko atau mungkin di race berikutnya, kira-kira dia bisa nggak sih bakalan ngejar gitu ya? Maksudnya motornya kan lumayan, bakalan ngejar poinnya Bezzecchi sekarang gitu. Kasih fight atau ngejar raihannya Bezzecchi, kira-kira gimana Martin nanti peluangnya? Kayaknya belum bisa sih, soalnya kan dia udah absen setengah seri gini, jadi dia perlu adaptasi yang banyak karena bawa motor MotoGP kan nggak segampang itu. Jadi mungkin dia masih perlu adaptasi yang banyak, nggak bisa langsung fight. Kalau kamu, tadi kayaknya kalau kamu bisa ngomong langsung sama Martin, apa yang kamu mau sampaikan? Silakan. Martin, ini kan udah jelas-jelas nih kontrak sama Aprilia, kelarin deh kontraknya, baru ngincar seat lain gitu. Aja. Terus kalau umpamanya bisa ngomong sama Marquez, apa yang mau kamu sampaikan? Untuk Marquez, udah bocor deh kalau Oke, gini ya. cabut dulu. Oke. Lagi. Oke, sini dikit. Cukup. Oke, 3, 2, 1 gitu. kalau untuk Marquez, kalau misalkan bisa jurun tahun ini, tetap humble aja, jangan lupa sama fans gitu aja sih. Mantap. Tadi sebelumnya yang buat siapa? Martin ya? Oh iya, Martin sekali lagi. Oke, Martin. Lupa nggak? Nggak kan? Nggak. Ya, silakan. Oke, untuk Martin, pesannya mending kelarin dulu kontraknya sama Aprilia, dijalanin, apalagi kan ini baru tahun pertama. Jadi kita belum tahu gimana ke depannya, mending tetap stay di Aprilia. Sip. Berikutnya. Kita tahu klasemen saat ini, lihat sekali lagi. Kita tahu klasemen saat ini. Aduh. Lu roll lagi. Iya, Kita tahu klasemen saat ini dikuasai trio Ducati. Yeah. Marc, Alex, sama Pecco. Di luar mereka, apakah menurut Mary, Fabio Quartararo bisa jadi ancaman buat Marquez bersaudara dan Pecco? Kalau Fabio kayaknya enggak sih, karena masih angin-anginan, bisa dibilang begitu, jadi enggak. Terus siapa kira-kira kuda hitam MotoGP musim ini kalau menurut Mary? Kuda hitam ya tetap Marquez. Kuda hitam tuh lawannya Marquez selain dari pembalap Ducati. Pecco sih, karena Selain Ducati? selain Ducati, Bezzecchi. Oh, Bezzecchi. Iya. Kenapa Bezzecchi jadi kuda hitam? Ya karena dia akhir-akhir ini menunjukin performa dia mulai naik gitu. Oke.
kita balik lagi ke Fabio. Bisa dibilang Fabio agak bangkit lah ya, maksudnya dia bisa pole position, bisa kemarin ada di peringkat 3 sprint gitu paling terbaru. Apa yang bikin Fabio Quartararo tuh bisa ngejar podium pelan-pelan kayak gitu, dia masih ke podium lagi? Apakah karena dia emang sabar atau kerja keras atau emang Yamaha sebenarnya udah mulai bagus motornya? Kalau untuk Fabio kan itu Yamaha sekarang pabrikan konsesi ya. Jadi mereka suka tes privat tanpa yang lain gitu. Jadi bisa aja mereka udah punya part-part baru untuk menunjang motornya. Tapi di lain itu setup saat di sirkuit sama pemilihan ban itu juga masih berpengaruh buat performa. Mantap. Kalau menurut Mary secara personal ya, Fabio itu orangnya kayak gimana sih? Gak apa-apa, ini pandangan personal aja. Kalau Fabio orangnya ramah, baik sama teman-temannya. Tapi terkadang kalau dia lagi kesel ya bisa emosi juga. Terus, oke, udah itu mudah. Oke, ini ada sebuah pengandaian. Kalau Mary jadi pembalap MotoGP, mau naik motor apa dari tim mana? Kalau aku sih untuk saat ini karena Ducati paling bagus ya jelas Ducati sih. Ducati Factory atau? Factory. Terakhir, ada 5 juara dunia ya, kita tahu yang balapan musim ini. Marquez, Joan Mir, Quartararo, Pecco, sama Martin. Mereka urut. Tolong kasih julukan masing-masing, satu pakai bahasanya Mary sendiri. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, tapi bahasanya Mary sendiri. Julukan buat Marquez selain Baby Alien. Marc Marquez, silakan. Pertama, Marc Marquez, julukannya? Julukannya apa ya? Apa ya? Gak apa, bebas. Mau dibilang si otot kawat tulang besi karena jatuh tapi sehat atau apa yang gitu-gitu juga gak apa. Oke, Marc Marquez apa? Sebut dulu, Ya? Marc Marquez. Marc Marquez, Jordan Malingkundang. Oke, Jordan Malingkundang. Terus Joan Mir? Joan Mir, Jordan tadi anggap. Keren. Quartararo? Quartararo, snack taro aja boleh nggak sih? Oke, nggak apa-apa. Francesco Bagnaia? Banyak calon ikan new baru tapi nggak jadi. Icon? Iya. Oke. Terakhir, Martin? Martin, apa ya? Aku nggak kepikiran ya Martin apa ya? Tahu apa aja? Si nggak tahu diuntung atau apa, atau si ganteng atau si sangar atau apa? Martin? Martin ya Martinator aja deh. Oke, udah kalau gitu. Sip. Oke, sudah selesai. Oke. Terima kasih. Iya.